Ya, Mbak. Mbaknya. Dari tadi barengin terus. Mau ke Lampung. Iya. Hmm? Gimana? Nunggu. Subhanallah, indah sekali. Jalur seperti ini yang memang membuat fresh di pikiran. Di mampir sholat maghrib dan sholat isya sekaligus. Mas, saya pamit. Ye. Assalamualaikum. Mas, makasih ya Mas ya. Ye. Ayo Pak. Ya. Alhamdulillah semalam istirahat di tempat Mbak. Akhirnya ya berangkat habis zuhur. Habis zuhurnya pun mundur lagi sampai jam 2 nih. Karena tadi ketiduran habis makan tadi makan jam berapa tadi jam 9 sampai jam 10. Nah, ketemu begoknya ketemu lagi ngantuk. Jadi bangun-bangun kaget. Habis hujan juga. Ini saya tepat jam 2 berangkat dari Semarang, mudah-mudahan bisa masuk Jakarta tengah malam atau dini hari supaya nggak kejebak macet. Mudah-mudahan di jalan tidak ada trouble, Allah selalu lindungi selama perjalanan ini, amin. Oke, nanti saya akan isi full bensinnya sekaligus menghitung. Kemarin pertama mengisi di Magelang 35.000. Ini saya akan mengisi lagi di Semarang. Amat Pak? Penuh. Bensin sudah full 43.000. Kemarin 35, ini 43.000. Oke. Kalau begitu saya pasang kacamata, saya jebret karena debu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak ada kendala di selama perjalanan. Amin. Alhamdulillah tadi malam mampir tempat Mbak karena posisinya sebenarnya sudah di daerah Limpung, Batang. Akhirnya saya ditelepon karena waktu kemarin masih istirahat, sholat maghrib, sholat isya saya sama sekalian. Malah terus dibelikan makan sama orang masjidnya. Terus, nah di saat itu Mbak nelpon, ternyata suruh mampir di Semarang. Begitu saya lihat maps, ternyata jarak antara Batang sampai dengan Semarang daerah Ngalian itu sekitar 1 jam 22 menit. Jadi saya putuskan untuk putar arah atau terbalik, ngambil kanan ketemu jalur Pantura dan istirahat di rumah Mbak di Ngalian Semarang. Alhamdulillah tadi mau berangkat dibawain bekal roti, kemudian dikasih sangu, nggak tahu berapa ini. Kebetulan alhamdulillah saya belum sempat ke ATM. Saya
karena semalam udah buru-buru, tak pengen cepet sampai rumah Mbak dan istirahat. Ini sebenarnya kalau pengen nyantai tadi berangkatnya sekitar jam 1 atau jam ya pas habis azan jam 12 setengah 1 Pak, berangkat paling lambat jam 1 itu bisa nyantai. Tapi nggak apa-apa lah, ini juga tetap nyantai. Yang penting nanti masuk Jakartanya nggak sampai kepagian atau nggak terlalu meruput. Kalau orang Jawa bilang meruput itu terlalu, tapi kayaknya nggak mungkin sih, karena ini udah jam 2 kan, nggak mungkin kalau kita jelas pagi masuk Jakarta. Yang jelas jangan sampai terlalu pagi karena macet, repot luar biasa Jakarta kalau pagi. Kalau misalkan nanti terlalu, atau misalkan nanti jam 6 atau jam 7 saya baru mau masuk Jakarta, lebih baik saya mengalah masuknya agak siang, istirahat dulu di mana, karena saya nggak mau bensin saya terbuang sia-sia hanya untuk menyusuri jalan macet. Oke, ini jalur menuju Kendal, nanti terus Batang, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cirebon. Masih panjang perjalanan. Oke, saya sedang memasuki kawasan Alas Roban. Dan saya juga nanti rencanakan mau mampir di Serang karena dapat titipan dari Mbak tadi yang di Semarang untuk ponakan yang di Serang. Jalannya pada gelombang. Duhai. Dulu perasaan waktu sering naik bis itu Alas Roban tuh luas sekali, tapi kenapa sekarang hanya segitu yang kelihatan hutan. Ini udah padat pemukiman, apa memang udah berdiri bangunan-bangunan? Sebenarnya ini dulu hutan, terus berdiri bangunan-bangunan baru, nggak tahu juga. Setahu saya dulu waktu naik bis tahun 2000 itu namanya Alas Roban itu ya, wah panjang sekali dulu. Sudah menuju ke arah Pekalongan. Saya akan terus coba gas karena efisiensi waktu supaya tidak terlalu jauh nanti masuk Jakartanya. Setidaknya malam sudah ada di Bekasi, tengah malam lah, nggak malamnya jam 9, nggak mungkin jam 9 udah sampai Bekasi kan. Saya malah punya firasat bisa masuk Jakarta itu pagi hari jam 7. Aduh, tolong, haruskah saya ngeres dulu menunggu jam-jam 10 baru saya masuk Jakarta? Jam 9, jam 10 itu saya masuk Jakarta. Aduh. Atau saya coba manuver melewati selatan Jakarta saja besok kalau memang terlambat tiba di Jakartanya. Sekarang saya mau fokus lagi, ini masih melewati Alas Roban. Ternyata tadi benar terpotong oleh bangunan-bangunan baru. Ya, ini saling berebut.
saling berebut mau ke kiri, mobil-mobil muatan. Oke, saya fokus lagi di jalan. Oke, masuk Batang, kota Batang, macet, banyak truk-truk dan truk-truk tronton besar. Padahal baru sekitar jam berapa ini? Jam 4 atau setengah 5 ini. Padat memang jalurnya untuk Pantura karena banyak truk-truk mulai bergerak. Biasanya malam sih, tapi entah kenapa ini ramai sekali dari Semarang tadi, truk-truk besar. Oke, nanti lanjut lagi kalau sudah masuk kota Pekalongan, saya rekam lagi. Oke, ini saya mulai memasuki kota Pekalongan, Jawa Tengah. Kenapa saya sebut Jawa Tengahnya? Karena Pekalongan pun ada di Lampung Timur. Alhamdulillah kalau sudah sampai Pekalongan Lampung Timur. Just tahu-tahu Pekalongan Lampung Timur gitu kan, cocok. Nggak perlu nyebrang lautan, tahu-tahu dari Lampung Timur. Pekalongan Jawa Tengah. Tadi macet di kota Batang itu karena ada perbaikan jalan. Jalannya diperbaiki. Panjang, enggak semua. Ya ada sekitar 1-2 kilo tadi untuk perbaikan jalannya itu tadi. Jadi padat, menumpuk mobil-mobil truk. Ini apalagi gawe mobil-mobil begini, ampun dah. Oh itu permasalahan ada di bus kota. Aduh, berhenti, naik, turunkan penumpang. Aduh, tolong, begitulah. Sore hari sampai kota Pekalongan, belum ke Tegal, belum ke Brebes, belum Cirebon. Allah, bisa nggak ini masuk Jakarta sebelum subuh? Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan nggak macet. Ini tumben-tumbenan nih mobil-mobil apa ya, muatan biasanya kan geraknya malam, tapi jam-jam segini udah mulai gerak. Mungkin bisa jadi dia gerak jam segini, nanti mendekati malam, jam-jam habis maghrib tuh mereka orang berhenti, lanjut lagi mungkin tengah malam atau malah enggak sama sekali. Sudahlah, yang jelas saya sudah masuk kota Pekalongan, Jawa Tengah. Oke, nanti kalau sudah sampai Tegal, sampai Brebes, saya rekam kembali. Inilah situasi kota Pekalongan, kota batik. Nah, kota batik di Pekalongan, bukan Jogja, bukan Solo. Jadi kota batik itu di Pekalongan. Jam berapa ya? Jam 4:20. Ya, mudah-mudahan bisalah sampai Jakarta sebelum subuh. Min. Waktu menunjukkan pukul 5 sore, 5:05. Cuacanya alhamdulillah cerah. Ini saya lagi mau meninggalkan kota Pemalang. Istirahat sebentar di pinggir jalan sebelum meninggalkan Kabupaten Pekalongan, karena jok motornya sudah panas. Bensin tinggal 3 bar. Ini sampai Kabupaten Tegal. Saya mau isi daripada nanti sana-sana. Saya mau isi. Aduh, Pertamax 92. Ya. Aduh, penuh, Mbak.
Saya disanguin 250 sama Mbak tadi dari Semarang ternyata. Alhamdulillah. Ini saya isi yang ketiga di Kabupaten Tegal. Oke, matur nuwun. Mengisi yang ketiga kalinya. Tadi yang tadi kemarin yang pertama di Magelang 35.000. Terus tadi di Semarang itu saya isi 43.000. Dan ini 34 ya, 34.000. Oke, kita lanjut lagi. Ini udah mau maghrib, nanti kalian cari masjid untuk sholat maghrib dan jamak sholat isya sampai Kabupaten Tegal. Nggak napak, nggak asik. Oke, ini sampai di Tegal tadi bertemu dengan rombongan pengawal ambulans itu, teman-teman dari komunitas motor seperti ambulans. Mungkin saya nyalakan ya ininya set. Saya masih nyalakan. Oke, set. Oke, saya nyalakan saja, saya ikut. Ini sepertinya mobil yang di belakang ini mobil anggota keluarganya. Oke, saya akan tetap di belakang. Supaya tidak ada kendaraan lain yang masuk. Oke, sudah masuk ke arah jalan tol sepertinya. Ya, sudah masuk ke arah jalan tol ambulannya. Mereka oke. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanan. Oke, ini saya sudah tiba di kota Cirebon. 32 kilo lagi sampai di Indramayu. Wow, mudah-mudahan bisa tembus Jakarta sebelum pagi hari. Mudah-mudahan. Tadi sempat terhenti karena di 30 menit sebelum masuk Cirebon, kota Cirebon tadi hujan. Ternyata hujannya hanya beberapa kilo saja. Setelah itu udah bagian sebelah sini malah nggak hujan. Ya akhirnya berhenti lagi di SPBU, lepas jas hujan. Oke, saya mau isi Pertamak, tinggal 3 bar. Ini saya sudah posisi di Indramayu. Oke, sudah full lagi 35. Kan rata-rata di angka gitu kalau saya mengisinya. Berarti sudah 100-an lebih nih. Lebih dan entah kenapa ya sekarang mah, kemarin banyak yang bilang itu kalau Pertalite boros. Sama aja, Pertamax pun seperti itu, turbo bahkan seperti itu. Karena motor ini sebelumnya memang saya isi turbo terus, tapi semenjak kenaikan harga atau pergantian harga kemarin itu beda, sangat beda. Jadi biasanya irit banget ketika saya isi turbo, ini beda. Yang harusnya saya belum isi, tapi kenapa saya sudah harus isi? Ya itulah, saya nggak tahu apakah ada permainan di rodnya
saya mau cari Alfa yang di sebelah kiri ini, sebelah kanan terus dari tadi. Saya mau makan roti lagi sama minum apa ya? Bosan minum air mineral terus dari tadi. Saya pengen coba yang manis atau yang manis ya, yang manis aja deh. Nah, kalau yang kecut saya takutnya nanti badan saya udah kecut. Aduh, tolong. Jadi yang manis aja deh. Oke, ini saya sudah sampai Indramayu. Mau singgah ke Alfamart dulu. Buka nggak ini? Masih buka nggak Alfamart? Oh masih, alhamdulillah. Tinggal 3 strip. Saya mau isi lagi. Di mana ini? Pertamaknya di mana Pertamak? 32.000. Kalau nggak ke 5 ke 6 ini saya ngisi. Yang jelas supaya saya tidak was-was ketika masuk Jakarta. Karena kejadian kemarin waktu masuk Jakarta itu sampai dengan Bekasi susah bener mau cari pom bensin, malah ngantri waktu itu. Jadi walaupun ini pagi dini hari tetap saya fullkan supaya nyaman. Oke, ini saya mau gas full, tinggal berapa jam lagi masuk Jakarta, mungkin jam atau 1,5 jam masuk Jakarta. Karena 3 saya mulai masuk daerah Bekasi, tepatnya di Tambun. Ke rumah kakak ipar ke sana. Saya tadi sempat ngantuk pas di lampu traffic light, saya sempat hilang beberapa detik. Akhirnya diklakson sama motor belakang. Ya, kaget dan terbangun. Ini sudah masuk. Kalau melihat Cempaka Putih berarti Jakarta Pusat. Ini saya sudah sampai jalan ke arah Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Kamis. Saya baru bangun tidur ini tadi di pom bensin di Hotel Merah Putih. Udah nggak kuat lagi. Saya memang sedikit memaksa tadi pagi itu supaya sebelum subuh harus sudah keluar Jakarta. Alhamdulillah tadi tercapai. Jadi pas azan subuh tadi sampai di daerah, keluar dari Dan Mogot, jalan Dan Mogot tadi baru terdengar suara azan subuh. Kemudian saya mencari tempat yang pas atau yang tepat untuk istirahat tadi, dapat di daerah Pitung dan saya bisa tidur. Ternyata baru 5 menit tidur, baru nyenyak-nyenyaknya mimpi disiram air, ternyata gerimis. Gerimis karena beratapkan langit, jadi akhirnya pindah atau geser ke bangunan yang ada atapnya tadi. Terus bangun-bangun nih tadi ya, jam berapa nih tadi? Udah jam 6:30 atau jam 7 ini tadi. Tuh udah terang. Udah deh, langsung WA ponakan yang di mana? Keragilan.
Ternyata masih 1 jam lagi perjalanannya. Sudah pelan-pelan, perlahan ini saya bergeser dari Pitung ke arah Keragilan Serang. Nih, udah macet udah begini nih. Baru sampai Cikande padahal. Ini macet tadi udah ada kalau 20 menit ini. Gak gerak-gerak. Gila. Mantap kan macetnya. Udah 20 menit, hampir setengah jam. Bahkan 15 menit pertama tadi nggak gerak sama sekali. Saya harus mencari tempat perlindungan. Ya, ini karena bawa Pak. Masa mau nekat ya biasa. Kalah cepet sama hujan. Tapi nggak lama ini, nggak lama ya. Bensinnya tinggal 1 bar. Pasti di dalam nggak ada orang jual bensin atau pom bensin, jadi harus keluar. Iya, nanti berarti harus keluar karena saya rencana pulang ke Lampung itu nanti tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, pagi ini, pagi kesiangan. Tolong, rencana mau berangkat jam 3:30 atau jam 3. Kesiangan. Saya sebenarnya jam 1:30 bangun, 1:30 bangun ngelihat jam. Tapi mau bergegas atau beranjak, kasihan ponakan masih nyaman tuh tidur. Kalau saya tinggal, karena kan rumahnya masih baru, dia juga baru pertama kali tidur di situ. Kalau dilihat 1 jam perjalanan dari perumahan ini ke Pelabuhan Merak, tapi kan saya nanti harus isi bensin dulu, pesan tiket sebelum masuk. Ya mudah-mudahan masih kejar kapal yang jam 7:30. 39.000 tadi 2 strip ya. Saya sudah sampai di Pelabuhan Merak. Alhamdulillah enggak kejebak macet tadi di Serang dan Cilegonnya. Pada kesempatan pulangnya ini saya mencoba naik kapal eksekutif. Kalau kemarin saya berangkatnya menggunakan kapal reguler, yang untuk pulangnya ini saya menggunakan eksekutif. Sebenarnya sih bukan buru-burunya atau apaannya, hanya pengen mencoba. Oke, jalur eksekutif truk. Mana motornya? Kendaraan pribadi eksekutif. Oke, saya masuk. Sebelah mana masuknya?
Pak. Kasih. Oke, kasih. Sepi. Bismillah. Naik kapal. Kapalnya KM Sepupu, ternyata tadi KM Batu Mandi. Pak. Ya, makasih Pak. Mari Pak. Motor ujung. Oke. Saya takut motor ini ambruk. Au. Sekarang saya mau turun kapal, udah persiapan turun. Oke, kita sudah menginjakkan kaki lagi. Menginjakkan kaki, kakinya diinjakkan. Menginjakkan kaki di tanah Sumatera, tepatnya di Lampung. Ya, sekitar 1 jam di kapal. Enggak lama. Tidak lama. Saya mau lewat lintas timur supaya cepat sampai rumah. Sudah di jalan nasional. Ini yang kalau lurus ke Kalianda menuju Bandar Lampung. Saya mau lewat lintas timur, bensin masih full, aman. Saya mau belok ke kanan ke lintas timur. Oke, nanti saya rekam lagi kalau ada momen yang menarik. Alhamdulillah sudah sampai di rumah. 11 hari dari jadwal awal itu 10 hari, mundur sehari, itu pun sudah nginep di Semarang dan di Serang. Akhirnya sampai rumah. Kegiatan saya selama 11 hari. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.